Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Masyita Meliana R, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data kategori, dan yang saya banggakan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 03, beranggotakan 2 orang, di mana saya sendiri di sini Muhammad Firdaus dengan NIM 240112501023, dan rekan saya Muhammad Imam Buhari Muslim As'ad dengan NIM 240112502008. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kasus yang kami angkat pada laporan kami, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko gagal jantung menggunakan regresi logistik. Latar belakang dari mengapa kami mengambil kasus ini, di mana mengapa kami menggunakan regresi logistik biner, karena metode ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis variabel respon dikotomi, seperti ada atau tidak adanya suatu kejadian. Nah, metode ini lebih tepat dibandingkan regresi linear karena mampu memodelkan probabilitas kejadian dalam rentang 0 sampai 1 serta memberikan interpretasi melalui odds ratio untuk melihat pengaruh masing-masing variabel prediktor. Secara inferensial, regresi logistik diestimasi menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE yang mengoptimalkan fungsi likelihood agar parameter menghasilkan probabilitas prediksi yang paling sesuai dengan data observasi. Signifikansi model secara simultan dapat diuji melalui likelihood ratio test atau LRT dengan membandingkan deviance model penuh terhadap model tanpa prediktor. Sementara signifikansi parsial tiap koefisien diuji menggunakan uji Wall. Dalam laporan ini juga kami menggunakan tahap kelayakan model dievaluasi melalui uji Hosmer-Lemeshow yang mengukur kesesuaian antara frekuensi observasi dan prediksi pada kelompok-kelompok desil probabilitas. Dalam penelitian ini, kami terapkan regresi logistik pada prediksi penyakit jantung, mengingat penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia saat ini. Dengan memanfaatkan dataset medis yang terdiri dari 918 observasi yang kami ambil dari Kegel dan berbagai variabel klinis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung, sekaligus membangun model prediksi yang dapat mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan berbasis data. Untuk selanjutnya, kami di sini akan membahas mengenai definisi analisis regresi logistik biner. Untuk penjelasan mengenai apa itu regresi logistik biner, saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Ya, baik. Apa itu regresi logistik biner? Analisis regresi logistik biner adalah metode statistik untuk memprediksi peluang suatu kejadian ketika variabel dependennya bersifat biner atau dua kategori, seperti pada rumus yang di atas ditampilkan. Dan sebagai regresi logistik biner digunakan ketika variabel dependen hanya memiliki dua kategori, yaitu 0 dan 1. 0 sebagai tidak terjadi dan 1 sebagai terjadi. Model ini bekerja dengan mentransformasikan probabilitas ke dalam bentuk log odds yang kemudian dimodelkan sebagai fungsi linear dari variabel independen. Sebagai rumusnya yaitu logit P sama dengan ln dalam kurung P dikurang 1 kurang P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah
sampai dengan beta n beta k x k. Di mana? Yang di Di mana? yang dimana P adalah probabilitas kejadian Y sama dengan 1. 1 kurang P sama dengan probabilitas tidak terjadi, atau Y dikurang 0. Beta 0 yaitu intercept atau konstanta, beta 1 yaitu koefisien regresi variabel KI, X1 yaitu variabel independen KI, dan K sebagai jumlah variabel independen. Next. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, di sini untuk tahap selanjutnya yaitu uji signifikansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji signifikansi dari regresi logistik itu sendiri. Ada dua yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah uji simultan menggunakan likelihood ratio test atau LRT. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi logistik. Untuk pengujian ini, hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis nolnya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta k sama dengan 0, atau tidak ada variabel yang berpengaruh. Untuk H1, hipotesis alternatif, yaitu minimal terdapat satu beta I tidak sama dengan 0. Untuk statistik uji yang digunakan dalam uji ini yaitu G kuadrat sama dengan min 2 ln dalam kurung N0. Mungkin bisa dilihat saja di PPT yang kami tampilkan di sini, di mana G kuadrat itu adalah uji G, dan ln itu logaritma natural, L0 nilai likelihood pada model tanpa variabel independen, L1 nilai likelihood pada model dengan variabel independen, chi-square adalah nilai chi-square tabel, alpha yaitu tarak signifikansi atau dan V itu sama dengan derajat bebas. Untuk daerah penolakan, hipotesis nolnya adalah jika G kuadrat lebih besar dari chi square kuadrat alpha per V dengan derajat bebas V atau p-value lebih kecil daripada alpha. Untuk uji yang kedua yaitu uji parsial. Uji parsial ini kami menggunakan wall test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi logistik. Hipotesis yang digunakan di sini yaitu hipotesis nolnya itu beta I sama dengan 0, itu variabel KI tidak berpengaruh signifikan. Untuk hipotesis satunya beta I tidak sama dengan 0. Statistik uji dari wall test ini didefinisikan sebagai W sama dengan beta I dibagi SE beta I kuadrat, di mana W itu adalah uji wall, beta I itu koefisien regresi variabel KI, SE BI adalah standar error koefisien regresi, chi-square yaitu nilai chi-square tabel, dan alpha adalah taraf signifikansi. Untuk daerah penolakan, H0 adalah dengan derajat bebas V. Untuk yang selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Baik, untuk materinya yaitu logouts. Logouts adalah transformasi dari probabilitas untuk membentuk hubungan linear, yang dimana rumus tersebut logit P sama dengan ln dalam kurung P dibagi P
dibagi 1 kurang P yang di yang kedua, odds adalah perbandingan peluang kejadian terjadi dan tidak terjadi. Yang dimana rumusnya yaitu odds sama dengan P dibagi 1 kurang P. Yang ketiga, odds rasio digunakan untuk mengukur perubahan odds akibat perubahan variabel prediktor. Odds rasio sama dengan E pangkat beta I, yang dimana interpretasinya odds rasio lebih besar dari 1 berarti meningkatkan peluang. Odds rasio kurang dari 1 yaitu menurunkan peluang, dan odds rasio sama dengan 1 yaitu tidak berpengaruh. Yang kedua, uji kelayakan model. Uji kelayakan model ini terbagi jadi 2, yaitu uji pseudo. Uji pseudo digunakan atau pseudo R-square Nagelkerke digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada regresi logistik, yang dimana R square N sama dengan R square Nagelkerke sama dengan 1 dikurang L0 dibagi L1 pangkat 2 per N dibagi 1 dikurang L2 pangkat 2 0 dibagi L pangkat 2 N dibagi 0 L0 pangkat 2 per N, di mana ada L0 adalah likelihood model 0 dan L1 adalah likelihood model penuh, dan N adalah jumlah observasi. Nilai Rn pangkat 2 berkisar 0 hingga 1, yang artinya semakin mendekati 1 berarti model semakin mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen, dan nilai Nagelkerke R-square lebih dari sama dengan 0,5 dapat dikatakan menunjukkan kemampuan prediksi model yang cukup kuat. Yang kedua, uji Hosmer-Lemeshow, yaitu uji Hosmer-Lemeshow digunakan untuk menguji kesesuaian model regresi logistik dengan data observasi dengan cara membandingkan nilai prediksi dan nilai aktual, yang dimana rumusnya yaitu C sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga G sama per 0 K OK dikurang EK pangkat 2 dibagi EK dalam kurung 1 kurang EK dibagi NK, yang dimana N1 yaitu NI yaitu total frekuensi pengamatan kelompok KI, OI yaitu frekuensi pengamatan kelompok KI, dan PI sama dengan rata-rata taksiran peluang kelompok KI, sehingga uji kecocokan model dilakukan dengan membandingkan nilai Chi-square yang diperoleh dengan nilai Chi-square pada tabel dengan df G dikurang 2 G. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik, itu tadi penjelasan mengenai logouts dan outs ratio serta uji kelayakan model dari rekan saya, dan selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai studi kasus yang kami angkat pada analisis regresi logistik biner ini. Untuk studi kasus yang kami angkat itu di sini ada sebuah rumah sakit ingin memprediksi risiko gagal jantung pada pasien dewasa. Dataset berisi 918 pasien dengan informasi 1. Age atau usia, 2. Kolesterol atau kadar kolesterol serum, ketiga max HR yaitu detak jantung maksimum, keempat exercise angina yaitu angina saat berolahraga, dia itu iya atau tidak, dan yang variabel kelima yaitu ST slope. Ini adalah kemiringan segmen ST up atau flat atau down. Nah, pertanyaannya yaitu satu, variabel mana yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal jantung? Dua, bagaimana cara membangun model prediksi probabilitas gagal jantung menggunakan regresi logistik biner? Dan yang ketiga yaitu bagaimana mengevaluasi performa model agar bisa digunakan sebagai alat deteksi dini. Untuk dataset yang kami gunakan di sini yaitu dataset Heart Failure Prediction, sumbernya yaitu dari Kaggle. Untuk variabel yang kami gunakan di sini variabel yang pertama yaitu age, dia bersifat numerik. Variabel ini adalah usia pasien dalam tahun. Semakin tua, risiko penyakit jantung cenderung meningkat karena penurunan fungsi kardiovaskular secara alami. Untuk yang kedua yaitu kolesterol, variabelnya bersifat numerik, dan variabel ini mengartikan bahwa kadar kolesterol serum dalam miligram per desiliter. Jika kolesterol tinggi ini berkaitan dengan penumpukan plak pada pembuluh darah arteri. Variabel ketiga yaitu max HR bersifat numerik. Variabel ini yaitu detak jantung maksimum saat uji beban. Nilai lebih rendah seiring dikaitkan dengan penurunan kapasitas jantung. Variabel keempat yaitu exercise angina bersifat kategorik. Variabel ini berisikan bahwa apakah pasien mengalami nyeri dada angina saat berolahraga. Faktor risiko terkuat dalam model ini OR sama dengan 4,946. Untuk variabel kelima yaitu ST slope bersifat kategorik, di mana variabel ini adalah kemiringan segmen ST pada EKG saat puncak latihan. Kategori up, baik, flat, waspada, dan down itu buruk. Untuk variabel respon yang kami gunakan yaitu heart disease, di mana ini adalah gagal jantung. Jika bernilai 0 itu sehat dan bernilai 1 itu sakit. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai statistik deskriptif, mungkin saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Baik, untuk materi statistik deskriptifnya bisa dilihat pada variabel age atau umur yang nilai minimumnya yaitu 28, nilai Q1-nya yaitu 47, dan nilai median atau nilai tengahnya yaitu 54, dan nilai min atau rata-ratanya yaitu 53,51. Interpretasi deskripsi data. Bukan interpretasi. Interpretasi. Masa buku dia minoritas pasien berjenis kelamin laki-laki. Minoritas
Baik, mayoritas pasien berjenis kelamin laki-laki sebesar 78,97% dengan rentang usia antara 28 hingga 77 tahun dan rata-rata usia 53,51 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel didominasi oleh pasien dewasa dan lanjut usia, kelompok yang memang memiliki risiko penyakit jantung lebih tinggi secara klinis. Untuk variabel chest pain type menunjukkan bahwa 54,03% pasien mengalami nyeri dada tipe asimptomatik yang secara paradoks justru lebih banyak dikaitkan dengan diagnosis positif penyakit jantung. Sementara itu 40,41% pasien mengalami ekseres angina atau angina saat berolahraga yang akan terbukti bahwa prediktor terkuat dalam model. Dari sisi ST slope, separuh lebih pasien atau 50,11% memiliki kemiringan flat atau diikuti up sebesar 43,03% dan down sebesar 6,86%. Selanjutnya yaitu visualisasi. Selanjutnya pada variabel kategori yaitu visualisasi dalam bentuk bar plot menunjukkan adanya perbedaan proporsi yang cukup jelas antara variabel kategori terhadap status penyakit jantung. Variabel ekseris angina misalnya memperlihatkan bahwa pasien dengan kondisi angina saat berolahraga memiliki proporsi penyakit jantung yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak, sehingga variabel ini diduga kuat menjadi salah satu prediktor utama. Selain itu, variabel ST slope menunjukkan bahwa pola yang menarik di mana kategori up lebih banyak ditemukan pada pasien yang tidak memiliki penyakit jantung, sedangkan kategori flat dan down cenderung lebih dominan pada pasien yang sakit, sehingga visualisasi heat map korelasi antar variabel numerik menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang sangat tinggi di antara variabel tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas yang berarti dalam model. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai deskripsi data dari rekan saya. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai model regresi logistik. Untuk pembangunan model regresi logistik di sini menggunakan learn dari P peluang kejadian dikurang peluang probabilitas pasien KI terdiagnosis penyakit jantung dibagi dengan dibagi dengan 1 dikurang PI sama dengan beta 0, di mana beta 0 ini ada intercept atau konsensus model, ditambah dengan beta 1 X1I adalah variabel H atau usia pasien KI dalam tahun, ditambah beta 2 X2I
adalah variabel kolesterol, yaitu kadar kolesterol serum pasien KI dalam satuan miligram per desiliter, ditambah beta 3 X3I, yaitu variabel max HR, detak jantung maksimum pasien KI dalam satuan BPM, ditambah beta 4 X4I adalah variabel eksersis angina, di mana variabel ini bersifat dummy, yaitu 1 jika pasien mengalami angina saat olahraga, 0 jika tidak. Dan ditambah beta 5 X5I, variabel ST slope flat, bersifat dummy juga, yaitu 1 jika kemiringan ST datar dan 0 jika lainnya. Dan ditambah beta 6 X6I, di mana variabel ini adalah ST slope up, yaitu bersifat dummy, 1 jika kemiringan ST naik dan 0 jika lainnya. Dan setelah dilakukan analisis, model regresi logistik yang didapatkan itu model regresi yang didapatkan yaitu dengan menggunakan model diestimasi menggunakan metode maximum likelihood estimation atau MLE yang mengoptimalkan parameter agar probabilitas yang diprediksi sedekat mungkin. Dengan label aktual, nilai null deviance yang didapatkan sebesar 1262,14, di mana mencerminkan ketidakpastian model tanpa prediktor, sedangkan residual deviance yang didapatkan sebesar 733,03 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan setelah memasukkan kelima prediktor. Nilai IIC 747,03 digunakan sebagai kriteria pemilihan model. Semakin kecil IIC menunjukkan model yang lebih parsimoni. Dan untuk model yang didapatkan yaitu ln PI dibagi dengan 1 dikurang PI sama dengan intercept yang didapatkan yaitu 1,20604 ditambah 0,02576 adalah variabel H dikurang 0,00550 variabel kolesterol dikurang 0,00976 variabel max HR ditambah 1,59893 variabel eksersis angina ditambah 0,69394 variabel ST slope flat dan dikurang 1,78587 yaitu variabel ST slope up. Untuk di uji signifikansinya di sini didapatkan bahwa kelima variabel berpengaruh signifikan, tapi untuk variabel ST slope flat hanya signifikan pada alpha 0,10. Untuk variabel H dan max HR dia signifikan pada alpha 0,05 dan variabel kolesterol, eksersis angina dan ST slope up dia signifikan pada alpha P lebih kecil dari 0,001. Untuk Z value yang didapatkan juga di sini semua mendekati 1, di mana artinya model yang didapatkan ini sudah bisa menjelaskan semua variabel yang digunakan. Dan untuk uji signifikansi di sini yang pertama yaitu uji simultan likelihood ratio test.
di mana uji LRT ini membandingkan model lengkap dengan model nol atau hanya intercept. Penurunan deviasi sebesar 529,105 dengan 6 derajat kebebasan menghasilkan p-value yang sangat kecil, yaitu kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16, jauh di bawah taraf tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05, di mana maka dari hasil ini H0 ditolak, ya, yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model dengan prediktor jauh lebih baik daripada model tanpa prediktor. Untuk uji yang kedua yaitu uji parsial, kami menggunakan WAL test. Uji WAL ini menguji signifikansi masing-masing koefisien secara individual berdasarkan tabel hasil. Dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu variabel H bernilai Z value-nya bernilai 2,394 dan P value-nya yaitu 0,017. Dia signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Artinya usia berpengaruh positif terhadap risiko penyakit jantung. Dan untuk variabel kolesterol, Z value-nya sama dengan min 5,9000 dan P value-nya yaitu lebih kecil dari 0,001. Dia ini sangat signifikan karena artinya terdapat hubungan negatif antara kadar kolesterol dengan log odds penyakit jantung dalam model ini. Untuk variabel max HR didapatkan nilai Z sama dengan min 2,310 dan P value-nya sama dengan 0,021. Artinya dia signifikan, yaitu detak jantung maksimum yang lebih tinggi berkaitan dengan risiko lebih rendah. Untuk variabel eksersis angina didapatkan nilai Z sama dengan 7,608, P value-nya lebih kecil daripada 0,01. Artinya prediktor paling signifikan dalam model dengan nilai Z tertinggi. Untuk kedua variabel ST slope flat dan ST slope up, untuk flat didapatkan nilai Z sama dengan 1,870 dan P sama dengan 0,062, artinya tidak signifikan pada alfa 0,05, namun dia signifikan pada alfa 0,10, artinya dipertahankan dalam model karena relevansi klinis. Untuk ST slope up, dia nilai Z-nya sama min 4,770 dan P value-nya sama dengan lebih kecil daripada 0,01. Dia sangat signifikan dan memiliki efek protektif yang kuat terhadap penyakit jantung. Untuk yang selanjutnya, log odds dan odds ratio, mungkin saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya yaitu log odds dan rasio. Untuk nilai odds rasionya pada umur, yaitu setiap penambahan 1 tahun usia odds atau setiap penambahan 1 tahun usia, peluang relatif seorang pasien terkena penyakit jantung meningkat sebesar 2,61% dengan asumsi variabel lain konstan atau ceteris paribus. Meskipun efek persatuan terlihat kecil, akumulasi usia yang bertambah secara bertahap memberikan kontribusi risiko yang bermakna. Contohnya yaitu seorang berusia 60 tahun memiliki odds yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan seorang berusia 40 tahun. Interval kepercayaan tidak mencakup nilai mencakup nilai 1 mengkonfirmasi signifikansi statistik variabel ini. Yang kedua, kolesterol. Odds rasio secara statistik setiap kenaikan 1 mg kadar kolesterol berkaitan dengan penurunan odds penyakit jantung sebesar 0,55%. Temuan ini tampak
kontraintuitif secara klinis karena umumnya kolesterol tinggi dikaitkan dengan risiko jantung yang lebih besar. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh adanya nilai kolesterol atau nol pada beberapa pasien dalam dataset, kemungkinan data yang tidak tercatat bukan nilai sesungguhnya, karena efek confounding dari variabel lain yang lebih dominan dalam model ini. Meskipun demikian, secara statistik hubungan ini sangat signifikan. P lebih kecil sama dibanding 0,01 dan konsisten dengan interval kepercayaan yang tidak mencakup 1. Yang ketiga, max HR sama dengan max HR odds ratio sama dengan 0,9903, yaitu setiap peningkatan 1 BPM atau beat per minute detak jantung maksimum saat olahraga, odds penyakit jantung menurun sebesar 0,97%. Sebab itu interpretasi ini konsisten secara fisiologis. Kapasitas kardiorespirasi yang lebih kuat ditandai dengan kemampuan mencapai detak jantung maksimum yang lebih tinggi, umumnya merupakan indikator kesehatan yang lebih baik. Nilai odds ratio di bawah 1 dengan CL yang tidak mencakup 1 mengkonfirmasi efek protektif yang signifikan. Yang keempat, X-ray angina odds ratio sama dengan 4,9463. Ini adalah faktor terkuat dalam model. Pasien yang mengalami angina atau nyeri dada saat melakukan olahraga memiliki odds terkena penyakit jantung sebesar 4,95 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mengalami angina saat berolahraga. Yang kelima, ST-slope atau flat odds ratio sama dengan 2,0016, yaitu pasien dengan kemiringan segmen ST yang datar memiliki odds penyakit jantung 2 kali lebih tinggi dibandingkan pasien dengan kemiringan down atau kategori referensi. Yang keenam atau terakhir, ST-slope up odds ratio sama dengan 0,1617, yaitu pasien dengan kemiringan segmen 10 up memiliki odds penyakit jantung yang sebesar 82,23% lebih rendah dibandingkan pasien dengan ST-slope down dengan nilai odds ratio sama dengan 0,168 yang sangat jauh dari 1 dan sangat jauh dari 1 yang sepenuhnya berada di bawah 1. Ini adalah efek protektif terkuat kedua dalam model. Ya, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada uji kelayakan model. Di mana di sini kami dapatkan hasil uji nilai statistik chi-square dari uji Hosmer-Lemaître yaitu 6,3046 dengan derajat kebebasan 8 dan p-value 0,6132. Karena p-value bernilai 0,6132 jauh di atas alfa 0,05, maka hipotesis 0 gagal ditolak, artinya tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa model tidak fit. Dengan demikian, model regresi logistik yang dibangun telah sesuai atau fit dengan data observasi. Untuk uji kelayakan yang kedua yaitu pseudo R-square yang kami lakukan.
Di sini uji yang pertama yaitu McFadden R-square. Kami memperoleh nilai R-square sebesar 0,4192. Nilai di atas 0,40 ini dikategorikan sebagai excellent fit oleh McFadden. Ini menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang sangat baik relatif terhadap model nul. Untuk yang ukuran yang kedua yaitu Nagelkerke R-square, kami mendapatkan nilai 0,5863, di mana artinya model mampu menjelaskan sekitar 58,63% variabilitas dalam variabel dependent Herdizes. Nilai ini termasuk dalam kategori kuat untuk model regresi logistik. Untuk yang selanjutnya yaitu prediksi data baru. Di sini kami mendapatkan 3 observasi baru, di mana observasi 1 diklasifikasikan sebagai sakit jantung dengan keyakinan 89,79%. Kombinasi angina saat olahraga dan estafet menjadi pendorong utama probabilitas tinggi ini. Untuk observasi pertama ini diklasifikasikan menjadi sakit berdasarkan berdasarkan prediksi data pada variabel observasi prediksi pertama ini. Untuk yang kedua, observasi kedua yaitu diprediksi bahwa ada untuk variabel H 42, kolesterol 180, max HR 165, X angina tidak, ST slope up, dan probabilitas sebesar 0,1092 yaitu 10,92%. Ini diklasifikasikan sebagai tidak sakit jantung atau sehat karena tidak adanya angina atau stage slope up yang protektif, ditambah max HR tinggi memberikan gambaran kesehatan jantung yang baik. Observasi ketiga di sini diklasifikasikan sebagai masuk di kategori sakit karena didapatkan probabilitasnya sebesar 0,9162, di mana dengan keyakinan tertinggi 91,62% ini usia lanjut dan max HR-nya yang rendah, dan kombinasi risiko lainnya menempatkan pasien ini pada kategori berisiko sangat tinggi. Untuk yang selanjutnya itu evaluasi klasifikasi confusion matrix. Untuk akurasi dengan menggunakan cut-off probabilitas 0,5, model dievaluasi pada seluruh 918 data. Confusion matrix menunjukkan 322 true negatif, 435 true positif, 88 false positif, dan 73 false negatif. Di mana akurasinya ini sebesar 82,46%, ya artinya proporsi prediksi yang benar dari seluruh observasi. Model berhasil mengklasifikasikan 82 dari 100 pasien dengan tepat. Sensitivitas sebesar 85,63%, artinya kemampuan model mendeteksi pasien yang benar-benar sakit. Dari 508 pasien sakit aktual, 835 terdeteksi dengan benar. Nilai sensitivitas tinggi sangat krusial dalam konteks medis untuk meminimalkan false negatif. Spesifitasnya didapatkan hasil 78,54%, di mana artinya ini kemampuan model mendeteksi pasien yang benar-benar sehat. Dari 410 pasien sehat aktual, 322 terdeteksi dengan benar. Untuk F1 score yang didapatkan sebesar 0,8438 dari metrik performa klasifikasi. F1 score yang didapatkan yaitu 0,8438, artinya ini merupakan rata-rata harmonik antara presisi dan sensitivitas, menunjukkan keseimbangan yang baik antara keduanya. Untuk AUC yang kami dapatkan di sini 0,8953, dikategorikan baik. Nilai AUC ini mendekati 0,9, menunjukkan kemampuan diskriminasi model yang sangat baik. Model
dapat membedakan antara pasien sakit dan sehat dengan tingkat keandalan 89,53%. Untuk visualisasi konfusi matriks Baik, yang ke untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan interpretasi dari visualisasi yang kami dapatkan. Ini dulu konfusi matriks. Baik, selanjutnya yaitu confusion matrix atau klasifikasi penyakit jantung dengan menggunakan cut-off probabilitas 0,5 model dievaluasi pada seluruh 918 data. Confusion matrix menunjukkan 322 true negatif, 435 true positif, dan 88 visualisasi confusion matrix dalam bentuk heat map memperlihatkan bahwa sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama yang menunjukkan bahwa model cukup akurat dalam melakukan klasifikasi. Namun demikian masih terdapat sejumlah kesalahan klasifikasi, khususnya pada kasus false negatif yang dalam konteks medis perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan pasien yang sebenarnya sakit tidak terdeteksi. Selanjutnya, kurva ROC yang dihasilkan menunjukkan bahwa nilai AUC sebesar 0,8953 yang termasuk dalam kategori tinggi atau baik, sehingga model memiliki kemampuan diskriminasi yang tinggi dalam membedakan antara pasien yang sakit dan tidak sakit. Selain itu, visualisasi distribusi probabilitas prediksi menunjukkan bahwa terdapat pemisahan yang cukup jelas antara dua kelas meskipun masih terdapat sedikit overlap yang menandakan bahwa model belum sepenuhnya sempurna. Scatter plot antara probabilitas prediksi dan usia juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan probabilitas penyakit seiring dengan bertambahnya usia, meskipun variabel lain tetap berkontribusi dalam menentukan hasil akhir. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan seluruh rangkaian analisis regresi logistik biner yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dilakukan pada dataset heart failure prediction dengan 918 observasi. Dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut, bahwa model regresi logistik yang dibangun dengan 5 variabel independen, age, kolesterol, max HR, eksersis angina, dan ST slope, terbukti signifikan secara simultan berdasarkan uji likelihood ratio test dengan nilai deviasi sebesar 529,105 dan p-value lebih kecil dari 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Ini berarti kelima variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh bermakna terhadap probabilitas penyakit jantung. Secara parsial, 4 variabel signifikan pada alfa sama dengan 0,05 yaitu age, kolesterol,
max HR, dan exercis angina, yay, serta ST slope up. Variabel ST slope flat disignifikan pada alpha 0,10. Untuk faktor risiko terkuat adalah exercis angina, ya, dengan odds rasio yang didapatkan yaitu sama dengan 4,946, yang berarti pasien yang dengan angina saat olahraga hampir 5 kali lebih beresiko terkena penyakit jantung. Sebaliknya, variabel ST slope up merupakan faktor protektif terkuat dengan odds rasio 0,168 yang menurunkan odds penyakit jantung sebesar 83,23%. Uji kelayakan model yang kami lakukan menunjukkan bahwa model fit terhadap data, di mana hasil uji Hosmer-Lemeshow didapatkan nilai P sama dengan 0,6132 lebih besar dari 0,05 dengan daya prediksi yang kuat berdasarkan uji Nagelkar ke R-square yang didapatkan nilai 0,5863 dan nilai McFadden R-square sama dengan 0,4192. Untuk performa klasifikasi model yang didapatkan sangat memuaskan dengan akurasi 82,46%, sensitivitas sebesar 85,63%, spesifitas 78,54%, F1 score 0,8438, dan AUC yang didapatkan sama dengan 0,8953, yang dimana ini masuk kategori baik, dan model ini berpotensi digunakan sebagai alat screening awal penyakit jantung berdasarkan variabel klinis yang tersedia. Dengan demikian, regresi logistik biner ini dapat digunakan sebagai alat bantu deteksi dini dalam praktik klinis yang memungkinkan para tenaga medis untuk mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi gagal jantung secara lebih efisien dan akurat. Dengan demikian, model ini dapat memberikan keputusan berbasis bukti untuk penanganan lebih lanjut, termasuk rekomendasi intervensi atau pencegahan yang lebih tepat sasaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator atas nama Muhammad Firdaus dan rekan kelompok saya Muhammad Imam Bukhari Muslim As'ad mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada yang menyaksikan, dan untuk yang memiliki pertanyaan silahkan menghubungi kami atau komentar di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.